Shalom saudara, kita akan belajar College of Prayer Indonesia modul 3, pelajaran yang pertama. Lapar akan Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dengan sesungguhnya. Kami siap mendengar suara-Mu dan siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Pelajaran 1 dari College of Prayer Indonesia modul yang ketiga berjudul Lapar akan Tuhan. Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ini sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan, bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Lapar akan Tuhan adalah sebuah keajaiban. Karena sesungguhnya kita dilahirkan di dalam dosa dan tidak seorang pun dari kita secara alami akan mengalami lapar akan Tuhan. Paulus menulis di dalam Roma pasal 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena alasan ini, ketika kita mulai mencari Tuhan, kita tahu bahwa pencarian kita adalah pekerjaan pertama Tuhan di dalam kita. Ketika kita mulai mencari Tuhan, kita tahu bahwa pencarian kita adalah pekerjaan pertama Tuhan di dalam diri kita. Oleh sebab itu, rasa lapar akan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan yang pertama, seperti dituliskan dalam Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jangan salah persepsi tentang hal itu. Lapar akan Tuhan bukanlah lapar akan sesuatu dari Tuhan, tetapi itu adalah rasa lapar akan Tuhan itu sendiri. Hanya Tuhan yang dapat mengaktifkan rasa lapar akan Tuhan. Kristuslah yang membunyikan alarm nafsu makan rohani kita. Kristuslah yang membunyikan alarm nafsu makan rohani kita. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi jikalau kita mendapatkan diri kita pada saat ini datang kepada Kristus, itu adalah pekerjaan Bapa yang telah menarik hati kita untuk datang kepadanya. Yang kedua, rasa lapar rohani dan kesehatan rohani saling terkait satu sama lain. Itu tidak terpisahkan. Semakin kita lapar akan Tuhan, semakin kita sehat secara rohani. Dalam Matius 5 ayat 6, ayat penuntun kita, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Perhatikan tokoh-tokoh Alkitab yang haus akan Tuhan. Yang pertama, Daud. Daud sendiri menulis dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Itu adalah karya Tuhan di dalam diri Daud. Dan Daud meresponinya. Dan Allah berkenan untuk memakai dia sebagai raja yang melalui keturunannya Kristus lahir. Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Sungguh merupakan suatu hal yang alamiah ketika bayi yang baru lahir, dia akan mencari
susu dari ibunya. Secara rohani ini dipakai sebagai analogi. Kalau kita betul sudah lahir secara rohani, kita akan merasa lapar dan haus akan susu yang murni, yaitu firman Allah. Yesus sendiri menjawab kepada setan ketika habis berpuasa 40 hari, jadikanlah batu ini roti. Karena iblis tahu Yesus lapar. Tapi Yesus jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, Yesus mengatakan manusia rohani tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah juga. Dan Yesus sudah membuktikannya. Ia berpuasa selama 40 hari. Dan ia menang. Kata Yesus juga kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini luar biasa. Bagi seorang manusia rohani, menyelesaikan pekerjaan yang Allah bebankan dan melakukan kehendak Allah itu seperti makan. Saya rasa semua orang yang sehat suka makan. Secara rohani kita dapat mengukur ini. Kalau kita sehat secara rohani, kita akan suka melakukan hukum-hukum Tuhan. Kita akan suka menyelesaikan pekerjaan yang Ia bebankan kepada kita. Murid Yesus, yaitu Rasul Yohanes menulis dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini Rasul Yohanes berbicara tentang Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya, yang akan membuat dia terus memancarkan kemuliaan Allah terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 53, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yesus berbicara tentang hidupnya yang akan Dia serahkan untuk keselamatan manusia. Yang pada masa selanjutnya kita rayakan itu dalam bentuk perjamuan kudus. Darahnya dilambangkan dengan anggur, tubuhnya dilambangkan dengan roti yang kita makan. Dan itu juga menggambarkan kita wajib menikmati kebersamaan dengan Yesus sebagai makanan rohani kita. Hal yang ketiga, rasa lapar akan Tuhan membawa kita ke ruang atas, artinya ke ruang doa. Setiap orang yang menanggapi rasa lapar rohaninya akan Tuhan akan memiliki kehidupan doa. Gereja yang menanggapi hal ini akan memiliki ruang doa, kehidupan doa bagi jemaatnya. Dan mengalami perjumpaan dengan kehadiran Allah secara nyata. Dalam Yohanes 7 ayat 37 Yohanes menulis, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Rasa lapar akan Tuhan meningkat di dalam setiap kita, setiap saat, seiring dengan kemajuan kerajaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya ulangi pernyataan ini. Rasa lapar akan Tuhan dapat meningkat di dalam setiap kita setiap saat, seiring dengan kemajuan pemerintahan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kerajaan Allah, rasa lapar akan Tuhan adalah kunci untuk hampir segalanya. Pertama-tama Tuhan menaruh rasa lapar akan kerajaan di dalam diri kita, kemudian kita mencari kerajaannya. Jika pemerintahan Allah, kerajaan Allah berkembang di dalam diri kita, maka akan ternyata bahwa kita memiliki ibadah pribadi yang teratur. Kita akan menjadi pribadi yang mengembangkan gereja lokal di mana kita ada.
Kita akan menjadi pribadi yang membangun ruang atas doa pribadi kita. Kita akan menjadi pribadi yang menjadi orang yang dapat menggembalakan dengan efektif. Mulai dari dalam rumah tangga kita, tentunya diri sendiri perlu digembalakan dulu, dipimpin, diatur, lalu mengembalakan rumah tangga, dan kemudian gereja di mana kita ada. Mungkin kita menjadi pemimpin sekelompok kecil orang di dalam gereja, atau di kategori yang kita menjadi seorang pengasuh atau yang mengembalakan dengan baik. Kemudian, hal yang nampak juga ketika kerajaan Allah berkembang di dalam diri kita, kita akan berdoa bersama dengan pasangan kita. Juga akan ada penginjilan yang berbuah di dalam hidup kita dan di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita. Akan terjadi pernikahan yang sehat, di mana suami dan istri mengambil keputusan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tidak ada yang dirahasiakan. Lalu kita juga akan tertarik untuk terus mengembangkan sekolah-sekolah doa melalui pelajaran-pelajaran College of Prayer. Training. Kita juga akan membangun pelayanan bagi generasi muda kita. Sekolah minggu, pelayanan pemuda, karena mereka yang akan melanjutkan pelayanan di gereja. Nah, Daud kembali menulis di dalam Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jika kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, itu berarti kerajaan Allah berkembang di dalam diri kita. Dan pelayanan-pelayanan yang saya sebutkan tadi, itu adalah disiplin rohani yang saleh, yang tumbuh dengan sendirinya karena ada rasa lapar akan Tuhan. Hanya orang yang memiliki rasa lapar akan Tuhan, haus akan Tuhan dan kebenarannya, yang akan siap melayani. Amin.